Anak yatim, pezina bisa Pak. Pezina bisa, penyanyi bisa, tukang sinetron bisa. Tapi kalau meninggalkan zina itu hanya dilakukan sama orang yang jujur dalam keimanan. Karena meninggalkan maksiat itu lebih besar di sisi Allah. Nabi Yusuf itu diabadikan namanya begitu harum oleh Allah itu karena meninggalkan dosa. Apa yang paling kita ingat dari Nabi Yusuf? Salatnya? Sedekahnya? Yang paling kita ingat dari Nabi Yusuf adalah selamatnya Nabi Yusuf dari zina. Disitulah para ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan dosa itu lebih utama. Ini jadi prioritas dulu Pak. Apa dosa yang sering terjadi ketika di bulan Ramadan? Pertama, rusaknya hati kita melihat saudara kita ketika kita di bulan Ramadan. Contoh, Bapak terawih, lalu Bapak melihat keluar jendela ada orang seliweran gitu di luar masjid, lalu kita berprasangka buruk. Ramadan masih ngojek, terawih dulu. Lalu kita merasa lebih baik dengan terawih yang kita lakukan. Itu rusak Pak. Kenapa? Karena bisa jadi yang di luar masjid mereka sedang menyambung hidupnya, dan bisa jadi mereka terawihnya nanti karena pada waktu itu dia sedang menyambung hidupnya untuk memberikan kecukupan pada keluarganya supaya keluarganya tidak menjadi peminta-minta. Karena saya pernah diomongin, Ustadz, saya tuh pernah naik ojek, orangnya nanya, kan saya pakai peci, Ustadz ya? Iya gitu. Saya mau jawab enggak enak gitu. Itu pertanyaan yang susah dijawab tuh, Ustadz ya? Itu tuh bingung saya jawab. Maka saya bilang iya Pak gitu. Ya sekali mau nanya Ustadz, kalau saya itu keluar jam 2 dan saya itu terkadang memang qadarullah, bukan qadarullah, dia jawabnya itu, dan terkadang kalau ngojek sampai isya Ustadz, lalu saya itu dapat 50 ribuan. Nanti saya pulang istirahat, saya terawihnya jam 11. Karena kalau saya terawih habis isya, saya tidak mampu, karena saya harus menyambung hidup. Kalau saya tinggalkan ojek saya, anak saya nggak makan, istri saya nggak makan. Apakah saya salah? Enggak Pak, silakan dilanjutin. Semoga nanti satu waktu diberikan kelapangan. Saya lalu berkata, mencari pekerjaan dan mencari rezeki hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Salat tarawih itu sunnah atau wajib? Sunnah. Yang sunnah bisa ngalahin yang wajib tidak? Enggak. Yang wajib tetap didahulukan. Istri saya Pak, Bapak kan tahu anak saya 8. Kalau saya masuk ke rumah Pak, di pintu kamar ada, di tangga ada, di atas ada, di kamar ada. Istri saya itu sering sekali sedih kalau 10 hari terakhir. Sering nangis, berulang-ulang tetap aja nangis. Dia selalu ngomong, saya tuh pengen itikaf tapi nggak bisa-bisa. Karena tahun ini menyusui, tahun depan hamil, tahun ini menyusui, tahun depan. Jangan gitu Pak, biasa aja. Lalu istri saya ngomong, saya tuh pengen itikaf gitu. Saya peluk Pak, saya bilang, itikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Terus kamu ketika mendidik anak kita, ngerawat anak kita, menjaga anak kita, itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Berarti kamu lebih utama. Jadi memahami ilmu itu penting supaya kita bisa mengenal kuluwesan kita di dalam kita beramal. Makanya amalan prioritas yang pertama itu jaga dari larangan. Dan larangan apa yang paling harus kita jaga? Kesombongan. Jangan sampai sholatnya kita di sop pertama ketika taraweh, sembari kita melihat keluar jendela, kita remehkan orang yang di luar sana. Karena bisa jadi Allah memberikan rahmat kepada mereka, dan Allah menampik rahmat untuk kita karena kesombongan kita. Allah tidak pernah mencari hati yang meninggi, dan Allah tidak pernah mencari jiwa yang melangit. Dan Ramadan itu kadang-kadang menjadikan hati kita itu melangit Pak. Pulang terawih, ada tetangga kita baru buka pagar, masukkan motor dalam hati kita. Budak dunia gitu. Jangan gitulah. Karena bisa jadi dia tidak sampai pulang ke rumah, ketika di perjalanan tadi dia udah ngejar terawih. Tapi apalah dia tiba-tiba dia menemukan ada temannya sakit, dia bawa ke rumah sakit, akhirnya dia telat terawih. Kita tidak pernah tahu kejadian orang Pak. Contoh paling nyata, saya sampaikan bagaimana kita disuruh berprasangka yang baik. Saya tuh punya 2 kakak ketika
ketika dua-duanya masih hidup, saya pernah melewati momentum di rumah nggak ada orang, Pak. Saya, bapak, dan kedua kakak saya aja. Kedua kakak saya cerebral palsy, kayak anak di bawah 5 tahun. Kakak perempuan saya, bapak dan ibu, itu spesial dia. Dia suka tantrum, dia suka nangis keras. Kalau tidak ada saya, tidak ada bapak setelah sepeninggal ibu. Jadi harus gantian. Kalau bapak nggak ada, saya harus ada. Kalau saya nggak ada, Pak harus ada. Pernah satu momen ketika rumah kita nggak ada orang, karena saya pulang dari kajian, maka saya itu karena tahu bapak itu sering di rumah dan tidak bisa ke masjid, saya bilang, bapak pergi aja yang ke masjid, saya yang di rumah. Maka akhirnya berkumandang adzan, iqamat, kan saya tetap di rumah, Pak. Karena kalau saya pergi, nanti tantrum kakak saya. Orang misalkan ngeliatin saya ketika adzan dan iqamat masih di rumah, kan mikirnya apa? Ustadz kok qomat di rumah, Ustadz solehah ini misalkan. Padahal saya di rumah pada saat itu karena kakak saya tidak bisa ditinggal. Apa yang kita lihat itu belum tentu yang benar kejadiannya. Makanya ada proses tabayun dan istifsal. Ada yang namanya cek, recheck, dan double check, dan cross check. Karena ada 4. Cek, recheck, double check, dan cross check. Karena apa yang kita lihat itu belum tentu kenyataannya yang ada. Yang kita lakukan itu berprasangka yang baik. Salah berprasangka itu lebih baik daripada salah memvonis. Saya mengatakan insya Allah dia orang baik, ternyata salah, prasangka saya tidak dosa. Tapi kalau saya mengatakan dia sesat hanya karena satu hal gitu, tapi ternyata dia hak di sisi Allah, saya yang akan mendapatkan hukuman dan ancaman di pengadilan Allah. Itulah yang menjadikan kita harus paham, sunnah itu tidak menjadikan kita prematur menyikapi dan mengkondisikan orang lain. Sunnah itu menjadikan kita justru ruangnya panjang untuk nyikapin orang lain. Maka yang pertama yang harus kita maksimalkan kalau Ramadan itu apa? Jaga hati, tinggalkan larangan hati. Jangan suka ngerendahin, jangan suka ini. Itu yang kita jaga dulu pertama. Karena semakin bersih hati kita, semakin maksimal amal kita diterima oleh Allah. Kurangi entertain, Pak. Karena sesungguhnya musuh kita itu ya apa yang ada di tangan kita. Setelahnya baru memperbanyak tilawah, Qur'annya, sholatnya, tentunya sedekahnya. Itu 3 hal yang tentunya sudah sama-sama lazim kita mengerti. Semoga kita mengerti itu. Dan jangan ada debat ya Pak. Nanti kalau Ramadan nggak usah ikut debat. Ada orang-orang yang ngajak antum debat, ayo debat. Nggak usah, saya tidak tertarik sama debat. Kamu 11 atau 23? Ya Bapak milih yang mana? Saya 11, saya 23. Kamu 11 salah ya enggak. Udah diam aja. Karena apa? Debat sama orang yang fanatik itu kayak menguras air laut. Selesai tidak, pegel ya Pak. Enggak usah ditanggepin. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Fikih itu luas, yang sempit itu rumah kita Pak. Enggak usah kita ngurusin masalah fikih. Saya pernah ada satu kejadian kisah nyata Pak. Pas puasa Arafah sekitar 7 tahun lalu. Ada yang ikut Arafahnya ngikutin wukuf, ada yang Arafahnya ngikutin miqat makani, miqat tempat sini. Debat Pak di grup. Yang satu kopas panjang, yang satu kopas panjang. Akhirnya yang satu live group, yang satu live group. Adminnya bingung. Adminnya ikut live group Pak. Yang mau puasa Arafah ngikutin wukuf benar, yang mau puasa ngikutin tanggalan dekat makani di Indonesia benar. Yang nggak benar itu yang nggak puasa Arafah. Sudah debat panjang, besoknya telat subuh. Terus piye? Makanya saya ngajarin anak saya itu perbedaan itu dari kecil Pak. Anak saya itu sering nanya dan sering saya jawab, Bi, kenapa kalau di masjid ada doa habis rukuk itu namanya kunut? Tapi kalau Abi ketika pas pandemi, ketika sholat subuh itu nggak pakai kunut. Iya, itu pilihan Abi. Tapi itu juga pilihan yang ada. Kita hormati. Kenapa Abi kalau sholat di belakang kunut, Abi kunut? Karena Abi makmum.
Ju'ilal imam liyutamma bihi. Akhirnya anak itu mulai paham. Anak saya mulai ajarin yang gede-gede yang sudah 10 tahunan itu saya ajarin, ini ya nak, jenggot nanti kamu harus paham, tentang celana harus paham. Tapi saya juga ajarin mereka untuk ngerti perbedaan para ulama. Makanya ketika kami pernah, saya contoh ini bukan maksud apa-apa, saya pernah pergi ke Uzbekistan sama anak-anak. Saya salah satu yang saya ajarin itu apa? Di Uzbekistan itu madhabnya Hanafi. Ya nak? Terus gimana Bi kalau madhab Hanafi? Nanti kalau imamnya membaca waladhdallin jangan keras-keras baca amin. Loh kok gitu? Iya itulah fikih. Fikih itu luas. Pas di Uzbekistan Pak, kita makmum di masjid, anak-anak saya diam ketika baca amin, bapaknya yang baca amin keras. Saya lupa sih. Malah anak saya protes itu, babi malah baca amin keras gitu. Lupa. Itu kita ajarin mulai kecil, mulai sekarang itu. Kalau ibu-ibu ngajarin, oke, kamu harus pakai cadar, enggak apa-apa, ajarin aja kalau menurut ibu itu yang paling benar. Tapi ajarin pula bagaimana cara dia melihat kalau ada saudaranya dan orang lain tidak memakai cadar, supaya dia punya kelapangan hati, dia punya rahmat di dalam hatinya. Dan melihat rahmat itu apa? Melihat umatnya Nabi itu dengan pandangan yang teduh, tidak melihat umatnya Nabi dengan pandangan yang membenci. Kita itu diajarin untuk saling mencintai Pak. Disuruh sholat nempel, supaya apa sih? Supaya kita tidak bermusuhan kan. Makanya apa ucapan imam kalau akan mengkondisikan sholat? Ayo rapikan, jangan berselisih, supaya hati kalian tidak berselisih. Makanya maaf ya untuk ikhwan-ikhwan itu, kalau kalian rajin mencari kaki untuk merakatkan sofmu, kamu tuh harusnya rajin mencari hati selepas sholat. Kadang-kadang cuma rajin nyari kaki ketika sholat, tapi ketika di luar sholat melengos. Orang yang suka membuang wajah itu akan ketemu dengan orang yang suka nyari wajah. Janganlah. Kita itu diperintahkan. Kenapa kita diperintahkan ngomong yang baik? Supaya nggak nyakitin orang. Kenapa kalau kita bertamu, saya bertamu ke tempat bapak, bapak nyajikan 2 apel gini ke saya pergi sama beliau, itu nggak boleh saya makan langsung 2 pir kayak gini, itu nggak boleh. Kenapa? Supaya nggak nyakitin teman saya. Loh, dia makan 2 pir lah saya apa gitu. Loh, sampai sunnah itu intervensi sekecil itu Pak. Sampai ketika bapak masak daging disuruh memperbanyak apa? Kuahnya. Kenapa kita disuruh memperbanyak kuah? Supaya tetanggamu tidak tersakiti oleh baumu. Tapi bukan berarti kita ngasih kuah doang. Masa apa Mbak? Ini godok lah, ini kuahnya. Mie-nya mana? Mie-nya untuk saya. Tidak boleh. Kenapa intervensi sampai semacam itu? Supaya menjaga persaudaraan. Kenapa kita kalau bertiga nggak boleh bisik-bisik? Saya, beliau sama Pak Samsuri. Boleh nggak saya bersih-bisik sama beliau? Nggak boleh. Padahal saya cuma ngomongin gas LPG 3 kilo gimana? Aman? Aman gitu. Tapi kenapa saya nggak boleh berbisik-bisik? Karena nyakitin hatinya beliau. Kalau ngetok pintu, saya kasih tahu nih, sering saya ucapkan berulang-ulang. Kalau kita ngetok pintu di dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah Abdul Fattah Sayyid Nada hafizahullah taala, kalau kita ngetok pintu itu tidak boleh di depan pintunya langsung, harus serong ke kanan, serong ke kiri. Kenapa? Supaya ketika pintu itu dibuka, kita tidak langsung melihat ke dalam rumahnya. Kenapa? Sebagian orang mukmin itu menerjemahkan rumah itu aurat. Saya termasuk orang yang menerjemahkan rumah saya aurat Pak. Makanya kalau ngetok pintu jangan sampai ngelihat ke dalam. Apalagi kalau ngetok-ngetok nggak keluar-keluar, dilihatin di jendelanya, mana ini? Gak boleh. Kenapa? Supaya nggak nyakitin orang. Kenapa kalau menetapkan Ramadan butuh berapa saksi Bapak dan Ibu? 1 orang saksi ngelewatin cakung, lihat hilal Pak. Padahal itu matahari. Pokoknya melihat hilal. Datang ke Menteri Agama, Pak, saya melihat hilal. Cukup kesaksian 1 orang, besok puasa. Tapi kalau melihat orang zina, 1 saksi enggak, 2 saksi enggak, 4 Pak. Padahal mendatangkan 4 orang saksi yang melihat zina itu mudah atau susah? Susah. 1 orang lagi melihat, yang 3 lagi on the way. Bro, cepet bro, mau selesai. Yang 2 datang, yang 1-nya nggak jadi, jijik saya ngelihatnya, nggak jadi Pak. Kenapa harus 4? Semangatnya Islam itu menjaga kehormatan supaya kita gampang mencintai sesama muslim.
Makanya jangan mengkafirkan gampang, jangan menyesatkan gampang. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit wahabi, wahaboy, wahabi, wahaboy. Sampai kapan nih kayak gitu? Janganlah. Kalau Ramadan sudah tutup semua pintu debat. Hati kita ini terlalu berharga untuk diajak debat. Kalau Bapak dihujat, Bapak bersyukur. Kenapa? Setan tidak memilih kita untuk mencela orang lain. Ada teman saya dikatakan, saya dicela, lu justru selamat. Kenapa? Antum tidak dipilih setan untuk mencela. Oh, setan memilih dia untuk mencela antum. Enak. Kalau kita disebut macam-macam malah tenang, Pak. Tidak berkurang kondisi kita. Maka jangan jadikan kita itu melihat debat. Melihat debat di sosial media nggak usah kalau Ramadan. Sekarang kan YouTube tuh penuh dengan narasi pertikaian terus. Kadang-kadang tuh saya sebel, Pak. Pingin saya banting handphonenya, tapi saya ingat dulu beli berapa itu harganya. Tapi kadang-kadang sebel, ya Allah, buka ini debat, muka ini debat, muka ini debat. Ada orang yang sengaja buat channel hanya untuk debat orang aja. Dan dia hidup dengan itu, dia kan dapat AdSense, Pak. Orang di YouTube itu nggak semuanya cinta sama antum. Orang yang menampilkan materi, orang yang menampilkan tayangan di YouTube itu tidak semuanya sayang sama kita, Pak. Dia sayang sama AdSense-nya. Demi Allah itu. Di YouTube-nya kami saja Syamilah sebelum kami tutup, sekarang kami nggak pakai AdSense. Dulu ketika kami pakai AdSense itu hampir 20-30 juta per bulan. Tapi karena AdSense-nya banyak campur-campur, saya ngomong sama tim, tutup aja. Nggak usah pakai AdSense lagi. Ada orang yang mereka itu membuat konten di YouTube itu bukan karena sayang sama kita, hanya mengadu domba kita supaya kita panas terus setiap waktunya. Sudahlah, sesama umatnya Nabi itu nggak usah saling bertengkar. Jangan sampai gigi kita lebih runcing kepada saudara kita. Saya tidak mengkhawatirkan Islam toleran sama non muslim. Saya tidak khawatir, Islam sudah selesai dengan itu. Yang saya lebih khawatirkan itu toleransi Islam dengan Islam. Jangan jadikan bulan Ramadan ini mencaci maki. Udah selesai. Udahlah, mari kita doakan masyarakat, doakan umat, doakan negara. Sudah sibuk dengan amalan yang terbaik menurut apa yang digariskan oleh baginda Nabi. Bisa paham, Bapak? Iya.